Oke, kita mulai melanjutkan materi berikutnya. Materi ini bagaimana cara kita melakukan konfigurasi pada mikrotik agar bisa memberikan jaringan internet kepada port yang lain ketika mikrotik mendapatkan jaringan internet. Jadi topologinya kurang lebih seperti ini. Laptop kita atau komputer mendapatkan jaringan WiFi atau jaringan internet. Nah, terus laptop ini mempunyai dua virtual, ya, komputer virtual. Yang pertama mikrotik, yang kedua Puppy OS atau Puppy Linux. Yang di sini kita punya 3 adapter pada mikrotik. Yang pertama adalah adapter ke WiFi, yaitu kita menggunakan adapter bridge. Adapter 2 ya, kita pakai bridge. Adapter 1 kita host only. Host only ini untuk menghubungkan mikrotik ke laptop. Kalau bridge ini menghubungkan mikrotik ke WiFi biar dia dapat langsung IP address-nya. Yang berikutnya adalah mikrotik terhubung sama Puppy. Puppy ini kita jalankan secara virtual dan kita bikin adapternya itu internal. Jadi internal itu antar mikrotik antar virtual OS ini bisa terhubung secara jaringan. Oke, sambil dijalankan Puppy-nya. Untuk membuka Puppy, kalian bisa mengingat-ingat bagaimana cara menjalankan Ubuntu Bash yang pernah saya bahas di materi di semester sebelumnya. Tinggal diekstrak lalu dibuka di bagian zipnya, atau nggak bisa tanya ke saya langsung. Oke, Puppy sudah jalan. Tapi kita fokusnya ke mikrotik dulu untuk melakukan konfigurasi, tapi kita pastikan si Puppy-nya sudah jalan. Oke. Nah, ini Puppy ya. Puppy seperti ini nih, sistem operasi yang cukup kecil. Nanti kita pakai, tapi kita sudah menyiapkan mikrotik sudah. Kita sudah remote pakai Winbox. Untuk melakukan remote sudah saya bahas di materi sebelumnya. Nah, hal yang harus kita lakukan pertama adalah kita menghubungkan mikrotik ke WiFi. Ini hal yang pertama, dan kita setting dulu adapter dari mikrotik agar sesuai dengan topologi yang sudah kita buat. Yang pertama adalah adapter 1 host only, adapter 2 bridge, adapter 3 internal. Oke, kita langsung lanjutkan settingan. Kita klik setting. Kalau di kalian si adapternya dia berwarna putih, adapter 3 ini nggak bisa diklik ya, cuma ini. Jadi bisa dimatikan dulu untuk mikrotiknya ya. Kita matikan dulu, kita shutdown dulu gitu kan. Kita bisa shutdown dulu. Nah, kita bisa shutdown dulu atau kita close lalu kita matikan. Nanti baru bisa disetting untuk menambah networknya. Nanti tinggal di enable adapternya biar bisa jalan. Oke, kita ikutin. Adapter 1 host only, kita ganti host only. Adapter 2 bridge, adapter 3 internal. Oke, adapter 1 NAT ya. Adapter 1 balik lagi. Adapter 1 dia bridge. Host only, 2 bridge, 3 internal. Oke, kita klik OK. Oke, kita cek lagi. Host only adapter 2, host only adapter 1, adapter 2 bridge, adapter 3 internal. Oke, 1, 2, 3 sudah sesuai.
Untuk yang pupi, sekalian aja kita setting. Kita setting adapternya 1, adapter 2 mati ya, hanya internal. Lalu kita klik OK, kita ubah jadi internal. Disconnect. Oke, mikrotik kita sudah jalan. Berikutnya adalah melakukan setting IP address untuk mikrotik bisa terhubung sama WiFi atau internet di port 1. Nah, ini berhubungannya di port 2. Ini ada hubungannya dengan port 2 ya. Kita cek dulu apakah laptop kita sudah terhubung sama internet. Kita tes dengan ping Google. Oke, berhasil lah TTL. Oke, berhasil. Laptop saya sudah terhubung sama internet. Lalu kita konfigurasi di mikrotik pakai Winbox ya. Oke, kita klik IP, lalu DHCP client. Saya ulangin, IP lalu DHCP client. Oke. Kenapa kita pakai DHCP client? Karena laptop saya terhubung ke WiFi, itu si WiFi-nya menggunakan DHCP client. Jadi kita tidak memasukkan IP secara manual ketika ingin menghubungkan ke WiFi. Dan ketika kita menggunakan IP bridge, berarti kita harus terhubung langsung ke WiFi-nya dari mikrotiknya. Jadi itu harus menggunakan DHCP client karena kita sebagai klien. Kita klik plus ya. Lalu kita ganti adapter satunya menjadi adapter 2 karena yang terhubung sama WiFi di mikrotik adalah adapter 2. Lalu klik OK. Dia lagi search. Nah, lalu bound. Bound itu artinya dia sudah mendapatkan IP. Nah, terus kita cek kita punya IP kita adalah 192.168.175. Ini IP address dari mikrotik yang bagian ether 2 atau port 2. Oke. Lalu kita masuk lagi bagian new terminal di menu Winbox sebelah kiri, new terminal. Lalu kita lakukan tes ping Google. Nah, pastinya akan berhasil karena Winbox kita atau mikrotik kita sudah terhubung ke WiFi yang WiFi-nya terhubung sama internet. Oke. Ini ya, ini selesai. Jadi mikrotik sudah terhubung ke sini. Laptop juga sudah, host only udah, kita sudah bisa remote pakai Winbox. Yang berikutnya adalah bagaimana mikrotik ini memberikan IP ke pupi. Nah, kita bisa menggunakan DHCP server. Jadi mikrotik kita pasang DHCP server. Isi konfigurasi. Oke. Konfigurasi DHCP client port 2 atau ether 2. Oh, jadi bisa di enter ternyata. Nah, kita lakukan satu ini. Yang kedua, kita setting konfigurasi DHCP server untuk pupi di ether 3. Nah, kenapa dia ether 3? Karena si pupi ini nyambung ke mikrotik di ether 3 atau adapter 3 yang jaringannya internal. Oke.
tapi kita harus setting IP-nya dulu. Nah, ini jadi 3. Berarti ini 2. Setting IP address ether 3. Nah, oke, kita setting dulu IP address di ether 3. Sekalian tulis IP-nya aja. Kalau ini ether 3 192.168.11.1. Nah, ini IP-nya ya. Kita pakai IP ini. Setting di sini ada IP, terus address. Kita klik tambah. Kita tulis IP-nya 98.11.1/24. Nah, ini diusahakan /24 ya, jangan lupa. Lalu klik di ether 3, kita klik apply. Nah, ini udah masuk di ether 3 11.1. Ini untuk IP address-nya. Kita close, lalu kita ke IP, terus DHCP server, lalu DHCP setup. Nah, di sini kita setting jadi ether 3. Ether 3 kita next saja. Oke, sampai oke. Nah, kita sudah menjalankan setting konfigurasi DHCP server di ether 3. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah kita masuk ke PuPi dulu. Kita cek apakah sudah mendapatkan IP address atau belum. Klik di jaringan ya. Ini belum dapat IP. Kita bisa restart PuPi-nya saja. Kita reboot. Oke. Sambil nunggu PuPi. Oke, sudah. Kita cek pakai ini dari terminal emulator, kita buka, kita masukin IP-nya, IP A. Nah, ini sudah dapat IP-nya 192.168.11.254 di IP PuPi. Ini dari Mikrotik. Untuk membuktikannya, kita bisa buka di DHCP server lalu Lesis. Nah, ini ya, Lesis. Kita klik. Nah, di sini ada IP-nya 192.168.11.254. Ini MAC address-nya dan ini nama host-nya. Nih, PuPi. Oke. Sudah mendapatkan IP address. Berikutnya kita tes ping dari terminal Winbox ke IP PuPi. Kita coba ya, apakah berhasil. 11.254. Oke, berhasil. Kita ngeping ke IP PuPi, dia berhasil ya, nggak ada kendala. Kita cek dari PuPi ke Mikrotik 11.1. Nah, oke, tidak ada kendala. Jadi kita sudah terhubung, antara Mikrotik dan PuPi ini sudah terhubung. Nah, pertama pakai konfigurasi adapter 3 internal. Yang kedua adalah konfigurasi DHCP server untuk PuPi di ether 3. Ini di Mikrotiknya. Yang berikutnya adalah kita melakukan testing. Apakah si PuPi ini terhubung sama WiFi atau internet, gitu kan? Harusnya tidak bisa, kecuali PuPi menggunakan satu adapter baru yang menggunakan adapter bridge. Itu mungkin bisa.
itu kan. Jadi kalau misalnya seperti ini, nah itu bisa dihubungkan tambah satu, dia pakai bridge itu bisa. Cuman kita tidak seperti itu caranya. Yang kita harus pahami adalah bagaimana mikrotik ini bisa memberikan atau meneruskan internet dari yang mikrotik terima dan bisa diberikan ke Puppy. Oke. Kita makan setting di kita cek dulu, pastikan tidak berhasil. Ping google.com. Oke, tidak ada respon ya dari Google. Kita Ctrl C, dia nggak bisa. Kita cek dari mikrotik. Oke, dari mikrotik dia berhasil. Nah, lalu masalahnya di mana, ini harus kita setting beberapa hal. Yang pertama adalah kita buka IP address lalu DNS. Ini DNS harus kita setting, kita kasih DNS Google ya, 888. Kita pakai, klik apply, oke. Lalu kita setting di IP, terus firewall. Lalu kita buka bagian NAT, kita klik plus, lalu di sini chain kita srcNAT, biarin aja. Terus out interface kita ganti ether 1, kita ganti ether 2. Ether 2 ini port yang menerima atau meneruskan ke jaringan internet. Jadi ether 2 yang terhubung sama internet atau terhubung sama wifi. Oke, seperti di ether 2 ya, yang bridge ether 2. Jadi ini yang jadi out interface-nya. Oke, yang berikutnya adalah di action. Di action ini kita ganti jadi masquerade ya, kita ganti masquerade, lalu kita klik oke. Oke, yang berikutnya kita masuk ke routers, IP, terus routers. Tapi kenapa ini nggak jalan? Mungkin ada kendala. Kita klik tambah, lalu kita klik panah bawah kecil ya, lalu kita ganti ke ether 2 yang terhubung sama internet, lalu klik apply dan oke. Nah, ini dia baru jalan. Ini ada paket data yang keluar dan paket data yang masuk. Oke, setelah itu kita lakukan ping lagi ke Google. Oke, masih berhasil. Lalu kita mengarahkan ke Puppy dan kita lakukan ping dari Puppy. Nah, berhasil. Jadi Puppy sudah dapat internet ya. Oke, lihat dulu. Ini Puppy ya. Ini Puppy. Kita ping ke Google. Nah, ini Puppy sudah berhasil untuk melakukan ping Google dengan IP address yang didapatkan dari mikrotik, yaitu 192.168.11.254. Oke, sampai situ materi saat ini. Semoga bermanfaat.